Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatan wa hidayatan para kiai yang hormati, wabil khusus kepada beliau-beliau Pak Ubed dan beliau para alumni dan senior-senior para murid yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan, diberi kesempatan hadir di masjid yang mulia ini. Maka dari itu sebelum kita mulai, marilah kita membacakan takbir khususnya kepada kami Masjid Al-Qoyong dan khususnya kepada wakil di Hadal Mahal, kepada keluarga wakil, keluarga yang membangun masjid ini, dan juga para donatur-donatur yang berpartisipasi untuk jariah di pondok pesantren ini. Semoga Allah SWT menerima amal jariahnya, menjadikan amal yang terus mengalir. Bila masa Ibn Adam yang telah amal illa min salahid, dimenangkan tetap jariah ini sinten mawon sing tetap memiliki dan tetap jariah sing terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmu yunfa'u. Kita doakan kepada para asatidz, para kiai-kiai, para senior yang mengisi pengajian di sini bisa mendapatkan bagian itu. Dan yang ketiga adalah waladin sholat yang telah anak-anak kita yang kita titipkan untuk di sini menjadi anak yang sekolah yang selalu mengirimkan doa kepada kita sebagai orang tua. Bila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim khususan ilasyahkan kutuban alih Asyabul Qadir Al-Jalani Wajah Haji Hasan Asabi Wajah Bikari Yahya An-Nawawi Wajah Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jabiri Wajah Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Wajah Abi Ahmad bin Jawa khususan ilasyahkan kutuban Al-Jabiri Wajah Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu anhu ajma'in anhum alaina min barakatihi wa rahmatihi wa syafa'atihi fi dini wa dunya wal akhirah. Syukur lana wa Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقوامنا وخالاتنا وعماتنا وإخواننا ومشايخنا ومشايخنا والمسلمين ومعلمكم على تعلمنا وعلمناها ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات maupun pengajar pengajar yang berboyong. Saya bila Al-Fatihah. Mau pulang dari takziah dan alumni dari yang akan menguasai dan menyebut haji tahsan saya itu sebagai wakil Yun hadiah pada aku sudah banyak sampai amal kebaikan. Al-Fatihah. Bila saya Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga wakil dan makan dan keluarga yang baru masjid ini dan para donatur khususnya ila Haji Abdul Hakim, Haji Jamila, Haji Samsudi, Haji Jamaliyah, Usulidin Wabudin Wadiyadin. Saya ujikan membuat sehat. Al-Fatihah.
lillahi ma fis samawati wa in tukhfu ma fi La
Sayyidina
سلم أجمعين. ربنا كما ينبغي لجلالك سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها في الجنة والآخرة وتقضي لنا بها الحاجات وتغفرنا بها من كل السيئات وتغفرنا بعالم الرياض وتخلفنا في الغريات من سر والحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق والعدوان الآخر اللهم اغفر
إنك أنت العليم تقبل منا ومنكم تقبل يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الله عظيم الغفار الرحيم سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ila ma'alimi hadha kitab Syekh Abi Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Syekh Ihsan Muhammad Al-Kan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana ya kana ta'ala surah al-Ladina engkau nyarai kitab dan hadis walidin menikah sekian jaman engkau kitab dan hadis walidin itu dibesari sekali sekian jaman engkau surah walidin sekian jaman itu termasuk kakang itu bagaimana kita untuk riwayat suatu saat itu yang sifat itu berarti dan mimpi asal buat lagi itu digunakan saya saja berbagi ketakutan hati-hati oleh saya saja berpangan itu apa ibu jalan dan untuk riwayat Malik angin karomai sehisan yang diceritakan yang diberikan sendiri ketika nyetak kitab Siratul Talibin itu dengan ikhtiarnya sendiri berusaha sendiri pergi ke Jakarta kemudian kembali ke Jakarta kenalan di lama sendiri kenalan kali pejabat Belanda kemudian itu sering nyetel pelayanan di dalam keresahan apa? Orang Belanda suami istri punya masalah, sehingga itu tidak atur, sehingga itu istrinya tidak atur kepada juragan Belanda. Lalu turunlah ke sana. Akhirnya dibunuh, akhirnya jadi apa? Jadi akhirnya aku ikut saking terima kasihnya, akhirnya si orang Belanda yang menangani pelayanan itu menawarkan kepada saya apa yang tidak ternyata saya menjabat ingin ke Mesir untuk mencetak kitabnya. Itu diantar pas ada kartu Belanda berangkat ke Mesir, ini saya dapat ikut ke sana dengan biaya gratis gara-gara untuk santri santri hikmah mengumpul ke Lombok. Jadi kadang-kadang santri penting ilmu. Sesaat menunggu nah dengan jalan itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat orang lain. Jadi kadang penting ilmu ini. Jadi saya sehingga kita ini dari rujukan kita terbatas terluar dalam kita Al-Qadir ilmu mengajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau balanya saking tinggi. Summa inna nadharna. Summa inna tabriki kalau balanya qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Wa
qalat la inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura. Summa inna nadharna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasida allati amani salina. Summa inna nadharna keperkeri ningali sapa kita angan sapa kita fiha beribadah. Wa ta'ammalna angan sapa kita tariqaha ing dalan ibadah. Min mabadiha saking pira-pira kawitan ibadah ila maqasida man sejarah ibadah. Allah dikatakan mentawi maqasid iku amani salihha iku gol pengarep-arepe iku amani salihha iku gol pengarep-arepe wong kang nglakoni ibadah. Faidah nandurna Faidah nadorna Faidah nadorna ya utai ibadah iku torikun iku dalan wa'run kang angel wasabilun tegese dalan sokhun kang angel kasiratul aqobati tur kang akeh piro-piro dalan rumpile. Al aqobah itu dalan rumpil waktu maknane jalan yang berada di antara bukit gunung itu dalan rumpil yang mana sekitarnya ada jurang dan lain-lain, yang mana orang lewat itu bersih. Syadidul masyaqati turkang banget piro-piro kasane, ba'idatul masafati turkang atuh piro-piro pelakon. Jadi ibaratkan orang beribadah itu seperti orang yang menaiki gunung, gitu. Orang yang berpetualang naik gunung itu rekoso, sudah jalannya naik dan jalannya berbahaya. Kadang jalannya licin, kadang jalannya sekitarnya ada jurangnya, ada ularnya, ada bermacam-macam bahaya yang mengancam di situ. Begitulah perjalanan hidup manusia juga seperti itu. Ketika kita bersusah payah untuk mencapai puncak, nah baru kita akan melihat keindahan alam ini, atau kita baru akan merasakan keindahan kalau kita sudah sampai di puncak. Begitu juga perjalanan hidup. Azimatul afati turkang agung piro-piro ponco boyone. Ini digambarkan azimatul afati dalam beribadah, dalam bermuamalah dengan Allah SWT. Kita mengalami banyak godaan, banyak cobaan, banyak afat. Kasiratul awaiqi turkang akeh pira-pira perhalane wal mawani ilang tegese pira-pira perkara penghalange. Ini maklum likulli khairin mani. Setiap ada kebagusan pasti ada yang maka dari itu di dalam kita berbuat kebaikan ya, itu pasti ada penghalangnya. Oleh khairin mani. Maka dari itu kita di sini diteguhkan supaya kokoh, kuat, tidak mudah putus asa untuk mencapai tujuan kebaikan. Hafifatul mahalik turkang den kumengi piro-piro kerusakan wal maqati lan piro-piro perkara kang pekot waziratul a'dai turkang akeh piro-piro satrune wal qutu lan tegese piro-piro wong kang begal dalan. Ada sing tutuk tarik perampok. Ada kalanya ketika kita berbuat kebaikan kita tiba-tiba disabotase niki untuk tarik ada.
Azizatul asyaitor kang azizatul asyaitor kang kidik pengikuti wal atba itu bisa pengikuti. Kalau untuk kebaikan-kebaikan cari pengikut sulit sekali. Ini wajar. Apalagi seorang pemimpin yang kokoh, yang lurus, yang tegas. Ini bahkan betul gak ada teman sejati betul gak. Tapi bukan berarti itu jelek. Kata Sayyidina Umar ini orang yang tegas. Orang yang tegas, yang lurus. Sehingga Sayyidina Umar itu sampai tidak punya teman akrab. Ini ada orang yang seperti itu ada. Maka jalan kaya mengursak mengurasi faidah ya tariqun wa'run wa sabilun sahbun ya juga wajib apa antakuna ento tinumpa ibadah. Li annaha beribadah itu tariqul jannah. Walaupun di dalam beribadah kita mengalami banyak halangan, banyak kesulitan, tapi itu harus tetap dilakukan. Li annaha tariqul jannah fayasiru muqaddati apa hada apa itu takunu apa hada itu takunu kan ada iku tasdiqan kudu ngestokake 5 marang barang kala kang dipaki mas sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innal jannata huffat bil makan wa innan nar huffat bisyahab. Kanjeng Nabi dawuh ala ele wa innal jannata sarriswar iku huffat den kuning apa jannah bil makan lawan piro-piro kang den sengit. Wa innan nar lan setuhune neraka kufat dan kepopona disyahwati kelawan biro-biro perkara dan kepinginan hati. Ya umay ramanya ini kenapa itu yang enak-enak itu diharamkan. Jadi umay ramasa menyanyikan seperti itu. Jadi artinya di dalam mendapatkan surga itu tidak mudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata surga iku hasnun iku angel tur rekoso ing atase nafsu. Ai sobun syakun ala nafsi iku hasnun iku angel tur rekoso ing atase nafsu. Berobatin on ing panggonan kang dhuwur. Ini digambarkan tadi ulama-ulama tasawuf menggambarkan ketika kita akan mendapatkan surga diumpamakan digambarkan seperti orang yang menaiki puncak, yang mana otomatis kalau kita berjalan menuju puncak bukit itu pasti akan melewati jalan-jalan yang terjal. Wa innan naro sahlun disahwati wa innan naro salikil neraka iku sahlun iku perkara kang gampang disahwatin ana ing bumi kang rata. Ini kira neraka itu wis penak dan tantangannya tidak begitu membahayakan seperti membahayakan kita menuju surga. Mesti sing enak-enak aja. Malah wis enak kadang belum bayar di sana. Suma ma'an dzalik maka indah kesartan yang mengkono ya jibu antakuna. Karena
summa ma'a dzalika mongko ing dalem sartane mengkono-mengkono alladzi dzakarnahu kulli hiya sakamana dzalik fa innal 'abda dha'ifun Final abda senekawala iku dhaifun iku abas. Wonten teng Al-Qur'an dikatakan khuliqal insanu dhaifa. Khuliqal insanu dhaifa di dalam tafsir ayat anis syahwat. Khuliqal insanu dhaifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah di dalam mengendalikan hawa nafsu. Itu sifatnya manusia. Sehingga manusia kalau bisa melewati, bisa mengendalikan hawa nafsunya, derajatnya bisa melebihi malaikat karena malaikat tidak diberi syahwat. Sehingga manusia itu lebih tinggi ketika bisa melewati ujian-ujian yang sulit ketika dia bisa mengendalikan syahwat. Fa innal abda dhaifun wa zamanu suhbun wa zaman suhbun iku kangelan. Dikatakan wa zamanu suhbun memang karena di dalam perjalanan kita hidup di dunia ini, dalam masa-masa yang kita lalui kata musibah, kata muharramat begitu. Li'anna zaman nafsu suhbun wa ikhtalafa fi zaman faqila innahu harakatul falak wa qila nasul falak wa qila jannah. Wa zamanu suhbun wa amruddin mutarajiun. Wa amruddin uta perkarane agama mutarajiun iku bola balik aidun ila nuksan wa dhuhur. Wal farah utawi kau beribadah iku qalilun iku gede. Wal farah utawi kau ibadah iku qalilun iku gede. Maksudnya apa? Ketika kita sudah disibukkan dengan perkara duniawi, sehingga itu kita untuk menyempatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit waktu. Banyak tersita oleh masalah-masalah duniawi. Wal farah qalilun wa suhlu katsirun. Wa suhlu lan ketungkul iku katsirun iku akeh. Tunggul itu bahasanya ketika kita disibukkan untuk mencukupi maisha rumah tangga. Kita punya banyak kesempatan. Wal umru qasirun wal umru ta umur itu qasirun itu pendek. Apalagi umur umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat zaman dahulu umurnya ada sampai 1000 tahun, ratusan tahun, tetapi rata-rata umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 60 tahun, 80 tahun. Itu rata-rata paling maksimal ya 80 tahun, 90 tahun. Maka dikatakan wal umru qasirun. Maka dari itu agar kita diberi umur yang panjang, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak silaturahim. Kita silaturahim ini adalah untuk memperpanjang umur kita, memudahkan, memperbanyak rezeki kita. Dan diungkapkan oleh para ulama bahwa umur yang diberi berkah panjang umur karena silaturahim, wakila menurut para ulama tafsirannya adalah memang betul-betul umurnya ditambah oleh Allah SWT. Mestinya catatan umurnya itu adalah 60 tahun. Kemudian
saking seringnya bersilaturahim, dia akan diberi tambahan umur 30 tahun, akhirnya 90 tahun misal. Begitu juga rezekinya yang mestinya 1 gelas, tapi karena banyak silaturahim, dia akan diberi tambahan rezeki Allah Ta'ala 2 gelas, semisal seperti itu. Ada sebagian lagi para ulama menafsiri bahwa yang dimaksud dengan bertambahnya umur, bertambahnya rezeki adalah umurnya tetap seperti ketika kita sudah dicatat di zaman azali, kita sudah dicatat di dalam kandungan kita. Ketika usia kandungan kita ada 120 hari, itu seseorang itu sudah dicatat. Umurnya berapa, rezekinya berapa, apakah syaqiyun am sa'idun, apakah orang dicelaka atau kain orang yang beruntung, ini sudah dicatat. Nah, ketika catatan itulah ya sudah tertulis, maka dari itu oleh para ulama dikatakan bahwa yang dimaksud ditambah umurnya adalah umurnya berkah. Maksudnya gimana? Umur kita tetap seperti 60 tahun, umur kita tetap 60 tahun, tapi diberi berkah seperti umur 120 tahun. Kita tetap diberi 1 gelas, tapi rezeki 1 gelas ini seperti rezeki 2 gelas. Ini yang dimaksud diberi tambahan umur, diberi tambahan rezeki di dalam masalah silaturahim. Wa fil amalan ibadul amal taksirun utai kepeko. Yani, maka dari itu di sini ada ilmu fikih supaya di dalam kita beribadah sesuai dengan syariat, syarat dan jangan kita mengetahui. Wana itu utai zat kang nginjen iku basirun iku zat kang waspada. Wal ajal lewat si umur iku qaribun iku bareng. Masyaallah, semoga kita panjang-panjang umur pintu atilah. Amin. Wal ajal qarib iki kudu sadar. Sak apik-apik wong niku sing selalu ingat akan kematian. Sak apik-apik selalu ingat akan mati, selalu ingat akan mati, selalu ingat akan mati. Sehingga kesempatan kita untuk mencari sangu untuk meninggal dunia ini kita akan selalu siap siaga. Wasafaru ba'idun, wasafar telungan iku ba'idun iku ado, perjalanan kita masih panjang. Sehingga dinisbatkan orang yang hidup di dunia ini sebagaimana orang yang mampir minum teh. Seperti kita perjalanan yang panjang lewat tol, kita hidup ini seperti di rest area gitu. Kita hanya mampir minum, sangat pendek sekali. Bahwa kita harus sadar bahwa dunia ini bukan tempat kita menetap, tapi adalah perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'atu utai ta'at ya ta'at iku zadu iku sangu. Wala budda mengora kena ora apa minha apa ta'at niki. Sampeyan saged bayangne lek perjalanan tanpa sangu. Ya. Bisa di betul saged nyampe ke tujuannya gitu. Kita harus siapkan sangu ini untuk mati gini apa? Yaitu memperbanyak ibadah. Wahya fa'itatun, wahya utawi ta'ah iku fa'itatun iku kepotan. Fala maradda mengkono nggon balik iku mujud la akadit ta'ah. Artinya apa? Ketika kita tidak sempat melakukan ibadah, melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masa itu lewat, maka kita tidak bisa ya mengambil waktu itu lagi. Maka dari itu di dalam kitab tasawuf sangat-sangat menghargai namanya waktu. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Ini orang yang urip orientasinya hidup di dunia, waktu adalah uang.
Tapi di dalam ilmu tasawuf dikatakan nafasun jauharun nafisatun. Satu tarikan napas, dua tarikan napas adalah suatu intan yang sangat-sangat berharga sekali. Ini kadang kita nggak sadar bahwa 1 detik, 2 detik, 1 napas, 2 napas adalah waktu yang sangat-sangat berharga sekali. Jauharatun nafisatun, mutiara yang sangat berharga. Maka dari jangan sampai lewatkan ya. 1 napas, 2 napas, tarikan napas terlewatkan tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini luar biasa. Kalau kita bisa membiasakan diri untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap tarikan napas kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sangat luar biasa untuk zat, untuk sangu kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nisbatkan handphone itu signalnya akan selalu terus menyala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk membiasakan itu harus kita biasakan secara lisan dulu. Secara lisan, kemudian kita berzikir dengan hati, kemudian kalau sudah tingkat tinggi itu kelihatannya berhadapan dengan manusia tapi hatinya terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa kalau kita bisa mencetak diri kita seperti itu. Dan itu perlu latihan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Faman utai sing sabane wong iku dzafara merkoleh sapa man. Merkoleh biha kelawan itu ta'ah. Biha kelawan ta'ah fi dunya. Fakat faza mongko teman-teman beroleh suman wa sa'idalan bejo sopan abadal abidin ing dalem sak lawase mongso wa dahran dahlan sak mongsone mongso. Waman utai sing sapane iku fatahu ing patake man apa dalika mengkono al-madhkur minat ta'ah. Ya khasira mongko tuna sapa man ma'al khasirin ing dalem saratane perangkat tuna. Maka dari itu monggo jangan sampai waktu yang luang ini kita lewatkan. Segala sesuatu yang kita lakukan kita niati ibadah. Maka dari itu di dalam penjabaran para ulama ada penjabaran bahwa taat ibadah kepada Allah Ta'ala ada ibadah yang mahdhah. Seperti ibadah mahdhah seperti membaca Al-Quran, berzikir, istighosah, sholat, puasa. Ini ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Ada yang ibadah tidak mahdhah. Maka dari itu segala sesuatu yang kita lakukan monggo kita niati. Sehingga Mbah Mahfuz itu sampai mendidik santri-santrinya. Kalau bersih-bersih ruangan atau rokan nyapu gitu, itu dinyati. Kalau nyapu dinyati ngersihi hati. Ini kan ibadah yang baru mahdhah. Tapi innamal a'malu binniyat. Allah Ta'ala mendengar bahwa niat kita membersihkan halaman ini juga termasuk niat untuk membersihkan hati kita. Apakah bisa? Sangat bisa. Allah Ta'ala Maha mendengar. Saya ingat Mbah Mahfuz ketika ngajak anak-anak santri ini, santri-santri senior mungkin masih ingat, ketika Mbah Mahfuz ngajak rokan matun. Matun itu menjabuti apa? Rumput ya. Rumput yang ada di itu Mbah Mahfuz selalu menekan diniati ngersihi hati. Diniati ngersihi hati. Nah inilah, ini ibadah yang bukan mahdhah. Begitu juga setiap apa yang kita lakukan kita niati ibadah. Contoh, saya diberi ijazah oleh seorang murid dari Yaman. Ketika kita keluar rumah itu supaya niat nawa itu kama nawat aslahus sholeh. Saya niat seperti niatnya ulama-ulama salafus sholeh. Sampai seperti itu. Supaya apa? Supaya kita ketika keluar rumah
melakukan kebaikan-kebaikan ini seperti niatnya para ulama as-salafus saleh. Kenapa disebutnya as-salafus saleh? Ini karena ilmunya lebih tinggi. Maka orang kalau ilmunya lebih tinggi, maka dia akan lebih tahu niat-niatan yang ada di dalam suatu ibadah. Maka dari itu orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu di dalam melakukan satu ibadah itu pahalanya lebih banyak orang yang berilmu karena bisa meniati. Niat melakukan sesuatu, pekerjaan satu tapi diniati banyak, ini mendapatkan pahala yang banyak. Maka dari itu karena kita nggak ngerti niatnya apa baik, ketika kita keluar rumah, ya nawa itu kama nawat as-salafus saleh, yang lebih tahu as-salafus saleh. Maka kita pekerjaan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ketika keluar rumah seperti apa yang dinati ulama-ulama salafus. Tapi kadang-kadang kita lupa. Monggo kita biasakan ketika kita keluar rumah membaca nawaitu kama nawat as-salafus saleh. Begitu juga ketika masuk rumah, jangan lupa ini termasuk untuk rezekinya biar jembar. Ketika masuk rumah membaca surat kul. Ketika masuk rumah membaca kul huwallahu ahad supaya rezekinya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan lagi dari Habib Umar bin Hafid itu ditambah ayat kursi biar rumah tangganya tenang ya. Kayak Pak Ubed sudah praktek gitu ya. Double tapi tenang. Lah inilah yang dibutuhkan ilmu itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halaka ala rusak soman ma'al halikin ing dalem syaratane pira-pira kang padha rusak. Fasara mongko dadi apa hadzal khatab. Apa hadzal khatab apa perkara kang aku. Apa hadzal khatab apa perkara kang aku. Amrul ibadah. Al-qadru fi hadzal amr amrul ibadah. Fasara hadzal khatab apa perkara kang aku idzan tatkala kon idza kana al-abdu dha'ifan wallahi demi Allah. Iku muqdalan. Fasara mengdadu hadzal khatab iku muqdalan iku perkara kang abot. Wal khatar lan dadi apa kuwatir kena kan? Wal khatar lan dadi apa perkara kang kuwatir ada yang mana nih? Wal khatar lan dadi apa amrul ibadah perkara ibadah iku aziman iku agung. Walidzalika maqam nama fasara hadzal khatar muqdalan azzalong rasaman wa yaksidu kang nejo semen hadat tariqa ing iki dalan wa qala lan kite sopaman summa azza mengkono kosoman minal qasidina saking kang padha nejo kepailan wa qala lan kite summa azza mengkono longko wa qala lan kite sopaman padidalika mengkono fasara niku azza longko sopaman wong yang sidu kang nejo soman hadat tariqa ing iki dalan wa qala lan kite sopaman summa azza mongko kene longko minal qasidina saking kang padha nejo sapa man wong yaslukuhu kang ngambah sapa man hu ing hadat tariq summa azza mongko kelongko minas salikin saku kang ngambah dalan akhirat ke akhirat orang-orang suluk orang-orang sufi sapa man wong yasilu kang tumeka seman ilal maksudi marang perkara kang den sejo waya farlan berkoleh soman bil matlubi melawan perkara kang den supri. Jadi ternyata tidak semua ibadah itu akan menghasilkan pahala. Ini gambaran yang ada di dalam ilmu tasawuf. Maka dari itu di dalam ilmu tasawuf digambarkan bahwa kalau kita ingin menanam tanaman supaya tanamannya subur dan kita bisa memetik hasilnya nanti di akhirat, itu digambarkan bahwa tanaman itu bibit itu berupa iman. Digambarkan bibit itu adalah iman kita. Kemudian
Hati itu digambarkan sebagai tanah kita. Kalau kita sudah punya bibit yang bagus, bibit unggul, kita punya iman yang kuat, kemudian ditanam di dalam hati yang bagus hatinya, gambarnya di tanah adalah tanah yang subur, maka harapannya bibit yang unggul ditanam di tanah yang subur, harapannya akan panen besar, kan seperti itu, ya kan? Nah, di Kerawang kita bisa subur menanam padi karena tanahnya subur, pengairannya cukup. Nah ini tadi sudah ada dua unsur, yaitu bibit dan tanah. Kemudian ada unsur pengairan, saki. Ya. Harus tanaman itu bisa berbuah, harus ada airnya. Nah, air ini digambarkan oleh ulama-ulama tasawuf sebagai kita ibadah kita isi dengan ibadah kita. Jadi, hatinya sudah bagus, bibitnya unggul, kemudian perlu siraman rohani, lah bahasanya siraman rohani. Siraman rohani ini bisa juga berupa nasihat-nasihat dari kalamullah, dari Al-Quran, bisa juga nasihat-nasihat dari hadis-hadis Rasulullah, bisa juga yang dinamakan siraman rohani adalah dari zikir, dari bacaan Al-Quran. Ini berupa siraman rohani. Jadi ketika sudah kita punya bibit yang unggul, punya iman yang kuat, kita tanam di dalam hati kita gambarkan sebagai tanah yang subur, maka harapan tanaman yang kita tanam ini akan membuahkan buah yang menghasilkan yang banyak sekali hasil. Tapi harus ada syaratnya, yaitu dikasih siraman air. Siraman air ya isi pengajian seperti ini, nasihat, kita diberi pengajian, kita isi dengan membaca Al-Quran, kita isi dengan zikir. Ini namanya untuk merawat tanaman. Tapi sebegitu masih juga ada perlu perawatan. Tadi matun tadi. Memang terus mengingatkan kalau orang matun dinyati ngeresihi hati. Memang perlu. Ketika kita sudah beribadah, belum tentu ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kadang-kadang ada ibadah kita karena riya, karena sum'ah, biar terkenal, biar dilihat orang. Ini kalau kita niat seperti itu, maka tidak akan ada hasilnya. Nah, ini digambarnya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Kita ibadah karena mau menimbulkan kita takabur, sehingga orang yang melakukan dosa kemudian dia tunduk minta ampun kepada Allah Ta'ala, tawaduk kepada Allah Ta'ala, itu lebih bagus daripada orang yang beribadah kemudian sombong. Nah ini sombong, iri dengki, riya, sum'ah, ini diumpamakan adalah rumput-rumput yang mengganggu tanaman padi tadi. Kalau itu dibiarkan, maka ternyata yang lebih subur tumbuhnya adalah bukan padinya tapi rumputnya. Gitu. Kalau di dalam sawah sing pengairannya banyak itu kadang-kadang kalau kita rawat, yang tumbuh adalah rumputnya. Nah kalau rumputnya banyak nanti panennya tidak bisa hasil maksimal. Begitu juga ibadah kita. Maka dari itu setelah kita ikuti aturan-aturan syariatnya, maka kita membutuhkan ilmu tasawuf. Bagaimana cara mengobati hati, bagaimana ibadah ini bisa benar, bagaimana ibadah bisa diterima oleh Allah SWT. Inilah gunanya ilmu tasawuf. Suma azza mengkokera longkong minas salimin sangkong kang batuh monong ya silu kang bisa temukan ilal maksud melang perkara kang tejejong wayad karulan beroleh sowan bil matul biklan perkara kang den subre bahum uta alwasilun iku al aizzatu iku pira wong kang mulya. Iku al-a'izzatu pirang kang mulya alladzina astafahum kang milih ing ladina sapa Allah taala azza wa jal li ma'rifati karo ma'rifati Allah wa mahabbatihi lan demen marang Allah wa saddatahum lan benerake sapa Allah ing ladi wa saddatahum lan benerake Allah ing ladina bi taufiqihi kelawan paring pertolongane Allah
wa ismatihi lan karaksane Allah. Suma ausalahu mongkon nekake sapa ing ladina bi fadlihi kelawan anugerah Allah ila ridwanihi marang ridhone Allah. Jadi kita bisa mendapatkan ridhone Allah ini karena anugerahnya Allah Ta'ala. Maka dari itu penting kita mencari ridhonya Allah Ta'ala. Wa jannatihi lan surganya Allah. Sehingga Sayyidina Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu itu beliau mengatakan khabba Allah salasan fi salasin. Allah Ta'ala menyimpan 3 perkara di dalam 3 perkara. 1. Allah Ta'ala menyimpan ridhonya. Ridhonya Allah Ta'ala disimpan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pesan beliau, jangan remehkan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Ta'ala, walaupun ketaatan kebaikan itu sesuatu yang remeh sekali. Siapa tahu di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah bagaimana seorang baghiyah, seorang yang nakal, ketika di tengah-tengah padang pasir dia kehausan hampir mati. Kemudian dia menemukan sumur, kemudian turun ke sumur. Zaman dulu belum ada lantern, ya, belum ada mesin seperti sumur ini. Ini alhamdulillah saya syukuri sumurnya sudah normal ini, ya. Selamat, terima kasih kepada donatur-donatur yang mengoptimalkan airnya ini. Pahala yang paling besar ini sedekah air ini. Pak Ubed, Pak Khotob, semuanya terima kasih. Ini gambaran seorang baghiyah ketika kehausan di tengah-tengah padang pasir hampir mati, kemudian menemukan sumur, masuk ke sumur. Dulu kalau ke sumur naik bawah pakai tali, kemudian dibawa pakai mulut ini. Nah, ketika ke atas menemukan ada anjing yang hampir mati kehausan. Ini air ini diberikan kepada anjing ini. Allah Ta'ala ternyata ridho. Nah, daripada seorang baghiyah, apa mana ini santri, ya, sing dikai santri bisa dikai air ini, pahalanya besar sekali nih. Allahumma Rabbana taqabbal minna. Ya, semoga amal jariahnya yang ngebor ini diterima oleh Allah SWT, mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Ada gambar lagi. Imam Ghazali ketika sudah meninggal dunia, ada seorang muridnya yang bertanya, kaifa ya Imam Ghazali keadaanmu? Kemudian Imam Ghazali menerangkan, ternyata Allah Ta'ala ridho kepada saya itu hanya masalah sepele. Ketika suatu saat dia menulis kitab, kemudian ada lalat yang jatuh di pangsinya, kalau tidak dientas itu apa namanya? Kalau tidak diangkat akan mati di situ. Ini ternyata ridhonya Allah Ta'ala ada di situ. Ini kan perkara yang remeh, ya. Perkara yang remeh, ibadah yang remeh, ternyata itu ridhonya Allah Ta'ala. Maka itu pesannya, kalau kita berbuat kebaikan, jangan meremehkan kebaikan itu. Walaupun kebaikan itu sesuatu yang sangat kecil sekali. Sehingga kanjeng Nabi Dawud bisikri, walaupun dengan sedekah, dengan sesigar kurma, sampai seperti itu. Kemudian lagi, apabila Allah SWT ridho kepada kita, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan bagi kita. Lah, keberkahannya Allah kepada kita itu tidak ada batasnya. Ini seperti termaktub di dalam kitab-kitab yang dahulu. Kitab-kitab dahulu menerangkan seperti itu, bahwa taatlah kamu kepada, ya hambaku, taatlah kamu kepada aku, karena di dalam ketaatanku ada ridho, dan di dalam ridhoku ada berkahku, dan berkahku tidak ada batasnya. Berkah Allah SWT tidak ada batasnya. Berkah presiden paling 5 tahun sekali, berkah bupati 5 tahun sekali. Ada batasnya. Tapi kalau berkah Allah Ta'ala tidak ada batasnya. Sehingga orang yang taat kepada Allah Ta'ala, mendekat ridho kepada Allah, saat anak turunnya menjadi orang yang baik ini karena mendapatkan ridho Allah Ta'ala yang tidak terbatas. Monggo, saya kalau menerangkan ini ingat Mbah Mahfuz
Di dalam kitab Sa'adud Daurain didawukan supaya ba'dal maktubah membaca laqad ja'akum. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw fasbihu la ilaha illa ala tawakkaltu rabbul arsyil azim. Di dalam kitab Sa'adud Daurain dianjurkan supaya membaca 7 kali ba'dal maktubah. Tapi di situ boten diterangkan faedahipun. Wonten Mbah Makhrus ngijazah tetap santri menerangkan bahwa faedahnya adalah salah satu di antaranya agar kita diberi keturunan yang manfaat dunia dan akhirat sampai 7 turunan. Jadi gini, luar biasa. Maka dari itu lek kula ping 7 mboten kuat, cukup kula waos ping sepindah mun ba'dal maktubah lumayan nggih. Mau anak ikon maca maneh, anak ikon maca sampai ping 7 turunan luwih ngoten niku. Laqad ja'akum. Niki banyak manfaat nggih kula ijazahkeun dhateng panjenengan. Kula angsal ijazah juga saking Kyai Nawawi Sidogiri. Niku rada enteng membacanya, cukup ba'da subuh kali ba'dal maghrib mau ping sepisan. Salah satu di antara faedahnya untuk kewibawaan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Ada sebagian kiai lagi yang wiridan laqad ja'akum rasulun min anfusikum supaya keharmonisan rumah tangga. Nah, ada 3 perkara yang menyimpan 3 perkara saat ini sudah. Kemudian Allah Ta'ala menyimpan ghadabnya di dalam masalah kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang tidak baik. Siapa tahu perbuatan yang tidak baik itu adalah ada ghadabnya Allah Ta'ala, walaupun perkara yang remeh. Hati-hati, karena kadang-kadang kita nggak sadar yang bikin kita kepleset karena kerikil kecil, bukan batu besar. Maka dari itu, walaupun maksiat itu perkara yang kecil, perkara yang remeh, semaksimal mungkin kita hindari. Siapa tahu itu adalah tempat ghadabnya Allah Ta'ala. Nah, diterangkan di dalam kitab Bani Israel. Nah, kalau Allah Ta'ala sudah ghadab kepada hambanya, maka Allah Ta'ala akan melaknati kepada hamba itu, na'udzubillahi min. Dan laknatnya Allah Ta'ala itu sampai 7 turunan. Ini kan medeni. Medeni nama badan. Ini saya baca kitab di dalam kitab dalam kitab karangannya Habib Yaman, kitab adab, keterangan seperti itu. Jadi Allah Ta'ala menyimpan keghadabannya di dalam masalah kemaksiatannya. Maka dari itu hindarilah kemaksiatan walaupun sekecil mungkin, siapa tahu itu ada ghadabnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sudah ghadab, yang kita khawatir adalah laknatnya Allah Ta'ala, dan laknatnya Allah Ta'ala sampai 7 turunan. Na'udzubillahi min. Maka dari itu kita harus hati-hati di dalam itu. Yang ketiga, Allah SWT menyimpan kekasihnya di dalam hambanya. Okay. Maka dari itu jangan sampai kita mencaci maki orang lain, okay, menghina orang lain. Siapa tahu yang kita hina itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak kisah-kisah. Lah enek wong sing berani sama kekasih Allah Ta'ala, uripe mboten enak, kualat bahasane sakniki. Iki sing hati-hati. Nggih. Sehingga dikatakan di situ, nggih, di dalam kitab-kitab ulama dikatakan wong ngrasani wong alim niku minal kabair. Wong ngrasa meni wong apal Al-Qur'an niku minal kabair. Sampai ngoten. Hati-hati. Kita terhadap para kiai, terhadap ulama harus yang kita jaga, hati-hati. Okay? Sehingga Syekh Yasin pernah dawuh kepada muridnya, beliau mengatakan orang kalau ingin selamat dunia dan akhirat, 2 syaratnya. 1, jagalah hatimu kepada para ulama. Jadi panjenengan senten, apalagi kepada guru kita, sebaiknya kita kudu husnudzon terus, ya. Kepada guru kita, keluarga guru kita harusnya tetap husnudzon, melihat kebaikannya semua. Jangan sampai kita tahu tentang kejelekannya nanti kita kurang hormat. Ini biar selamat di akhirat nanti, yaitu jagalah hatimu kepada para ulama, terutama guru kita.
Kalau ingin selamat dunyamu, jagalah mulutmu kepada umara. Ngaten nggih. Pengen selamat neng dunya, ya hati-hati. Aja pidato mencaci maki ngalor ngidul, bahaya. Itulah 3 pesan dari Sayyidina Hasan tinggi. Semoga kita bisa melakukannya, amin. Mengamalkan, amin ya rabbal alamin. Panas aluhu jalla zikruhu, panas aluhu maka nyuwun sapa ing Allah jalla kang agung apa zikru apa sesebutan Allah ayat alakum yang tadake Allah kum ing sur kabeh wa iyana lan ing kita mina ulaikal faizin saking mengkono pira-pira kang padha bejo birahmatihi kelawan rahmati Allah. Jadi semua ini karena rahmatnya Allah. Sehingga ada cerita di dalam kitab tasawuf, ada orang yang beribadah 80 tahun, dari banyak 500 tahun. Ibadahnya di tengah-tengah lautan, di pulau terpencil, hanya ibadah selama 80 tahun. Ketika dia masuk surga, ditanya oleh Allah SWT, apa yang menyebabkan kamu bisa masuk surga? Ya hambaku. Dengan sombongnya hamba tersebut mengatakan bahwa saya masuk surga ini karena amal saya. Karena selama 80 tahun ibadah terus tidak pernah maksiat. Akhirnya oleh Allah SWT dituntut, sudah kamu saya kasih kenikmatan 1 mata. Dipun nikmat meripat dikasih mata 1 itu ditimbang kali amalnya selama 80 tahun, ketika ditimbang ternyata jeglek. Masih banyak nikmat 1 mata yang diberikan oleh hamba tersebut. Maka dari itu mari kita selalu minta rahmatnya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Naam ya jadi mengkono. Naam ya jadi mengkono ya tariqun wa'run. Ya tariqun wa'run. Wala mawajadna semangsane nemu sapa kata hadi tariqa ing dalan bi hadi sifat kelan sifat nadorna moko angen-angen sapa kita. Fa anna moko jerok-jerokake sapa kita. Moko nemen-nemenake sapa kita, jerok-jerokake sapa kita. An-nadhara ing angen-angen, an-nadhar ing ningali fi kaifiyati qatiha ing dalem pertingkai jungkung ibadah. Wa malan barang yahtaju kang butuh ilaihi marang masobal abdu sapa kaula minal uhbati saking ongkos wal uddati lan persediaan wal uddati lan persediaan wal uddati lan cawis-cawis wal uddati lan persediaan wal alati lan pir-pir alat wal khilati lan rikodaya min ilmin bayani saking ilmu wa amalin lan amal. Asa menawa kelakuan iku ayak to'aha yen to bisa jungkung bisa ngambah sapa al abdu ha ibadah bi husni taufiqillah kelawan bagus pitulung Allah taala fi salamatin ing dalam keselamatan wala yang qati ulan ora dadi pegot sapa man fi aqobatiha ing dalam pira-pira dalan rumpil ibadah fi aqobatiha ing dalam pira-pira dalan rumpil ibadah al-muhlikati kang rusakake. Bayah lika mongko sebabe rusak sapa abdu sapa man ma'al halikin ing dalem syaratane perong kang rusak. Wal iyad utawi nyun kebareksa iku billahi kelawan Allah. Fasannafna mongko nganggit sapa kita. Fikot ihadit tariq ing dalem ngambah iki dalan. Wasuluki halat tegese ngambah iki hadat tariq. Nganggit-nganggit kutuban ing pira-pira kitab. Ka Ihya Ulumuddin kaya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin iki kitab jimate para kiai zaman sian iki. Iki khususipun santri-santri kados Pak Ubed sing banyak berhubungan dengan pejabat lah iso iki sarane Syekhuna Syekh bin Yatir sekalimu kon ngaji Ihya. Jadi kiai-kiai sing memang kok memang muasyar kudu karo pejabat-pejabat sing sae kon ngaji Ihya dadi ben ada pagernya Ihya Ulumuddin. Lah kula menemukan catatan tulisan di buku hariannya Mbah Makrus yang diambil dari kitab Ittihadus Sada. Sarahipun Ihya Ulumuddin niku tertulis
awalu man jaa ila tanah Jawa bi Sahih Al-Bukhari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Masya Allah luar biasa. Dipun tulis temanku kalian Mbah Makrus, pertama kali orang yang datang ke tanah Jawa membawa kitab Sahih Al-Bukhari adalah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Niku tulisan Mbah Makrus teng isore wonten nukilan saking kitab Ittihadus Sadah Syarah Ihya Ulumuddin. Iki luar biasa. Alhamdulillah kalau nanti ziarah datang Syekh Abi Abdullah Muhammad Ibni Ismail Al-Bukhari. Saat ini negaranya namanya Uzbekistan, dimakamakan di Samarkand. Kalau lahirnya di Bukhara, kemudian meninggalnya di Samarkand, dimakamkan. Bukhara tempat kelahiran kali Samarkand sekitar jaraknya 150 km. Dan yang pertama kali membawa Sahih Al-Bukhari diterangkan oleh Mbah Makrus adalah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Al-Fatihah. Fasannafna fi qad hadin tariq wasuluk ya kutuban ka ihya ulumuddin wal qurbati ila Allah taala li kitab al qurbah ila Allah taala wa ghairi dzalik lan ihya ulumuddin ihtawat kang mengko apa kutub ala daqaiqa ing atase pira-pira perkara kang lembut minal ulumi saking pira ilmu iktasot kang dadi angel apa kutub ala afhamil amati ing atase pira kepada wong awam. Faqadahum qanatak wal amah fiha indal kutub wa hadulan rabbuk subhana fima indal barang lam yuhsinu kang ora pinter orang bisa bagusi ora pinter subhana bu ing mak min hasakin kutub. Memang dipenjelasaken iki saya pernah sering dawaken kitab tasawuf niku mboten kitab sing gampang, kitab sing sulit. Mahamipun nggih sulit, ngelakonane luwih sulit mah. Sehingga Syekhuna Syekh Dimyati Rais niku nanti suatu saat mau kita ihya kemudian niku ngantos semaput. Saking begitu menghayati mendalam. Okay. Akhirnya pun dipun nasihat dan Mbah Makrus dipun dawuhi aja dipikir sing teman-teman. Artinya bagaimana beliau itu di dalam membaca kitab betul-betul dihayati gitu. Sampai semaput itu kan karena ngerasa nih bahwa amalnya gak enak sing iso diterima oleh Allah Taala. Ilmu tasawuf kan sulit ilmu tasawuf. Secara syariat kita bisa, tapi secara tasawuf kadang belum. Ini kan angel. Nah, ilmu ini sulit, ilmu tasawuf bagi orang awam kesulitan memahami. Maka dari itu adanya toreko, oke? Wong dijak tahlil, dijak zikir, wong dijak dalailul khairat. Wong dijak istighosah. Ini adalah praktek daripada ilmu tasawuf. Betul. Praktek dari ilmu tasawuf. Orang awam langsung dipraktekkan saja. Oke. Ngaji sini yang mungkin wangel. Orang awam langsung dipraktek. Bahkan ada toreko, ada jamnya istighosah. Ini adalah praktek daripada ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ayu kalamin udadi kalam iku afsah oleh fasih min kalamin rabbil alamin. Ini bang saking kalamin rabbil alamin. Waqad qalu teman-teman mengucap sapa kufar fihi inzal kalam rabbil alamin innahu asatirul awwalin. Innahu satune Al-Qur'an iku asatirul awwalin. Iku pira-pira cerita gorohe pira-pira awal kabeh. Iku asatirul awalin, iku pira-pira cerita gorohe wong awal kabeh. Orang-orang kufar Mekah mengatakan bahwa Al-Qur'an di sini adalah cerita-cerita goro. Alam tasma' ana tahra krungu sapa sira ila qauli Zainal Abidin Ali ibn al-Husain Ibn Ali ibn Abi Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Nggih. Ali Zainal Abidin ini salah satu putranya Sayyidina Husain, satu-satunya yang selamat. Ketika itu sebenarnya Sayyidina Husain ketika akan ke Karbala sudah dilarang oleh Abdullah ibnu Abbas.
Karena dijanjikan dipanggil ke Karbala di Irak sana akan dibayat sebagai khalifah. Tapi Abdullah ibnu Abbas seorang ahli tafsir sudah paham karakternya orang Irak, tidak diperbolehkan ke sana. Kalaupun terpaksa ke sana, lebih baik jangan membawa keluarga. Tapi saya itu akhirnya terpancing. Sayyidina Ali karramallahu wajhah tetap pergi ke Karbala bersama keluarganya. Kalau nggak salah berjumlah 80 orang. Kemudian dihadang oleh tentara Yazid yang berjumlah 3.000 orang. Dan dengan bisa membayangkan 80 orang musuh 3.000 orang. Nah, salah satu yang menyelamatkan Syekh Ali Zainal Abidin adalah Siti Zainab, bibitnya. Siti Zainab ini ketika Sayyidina Ali ibn Zainab masih kecil, ini dibekap begini. Masih kecil, bekap begini. Sehingga ketika musuh-musuh mau membunuh ini terpaksa harus membunuh si Siti Zainab ini. Akhirnya selamat ini. Ini luar biasa si Zainab ini. Sehingga di kalangan Syiah itu ada Masjid Az-Zainab. Itu karena yang menyelamatkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Maka dari itu zuriyah Ali Zainal Abidin yang banyak di Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qali Zainal Abidin Ali ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abdul Thalib ridwanullah alaihim ajma'in. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Inni la'aktumu min ilmi jawahirahu kaila yara zaka dhu jahlin fayaftatina. Inni sayyidun iku la'aktumu yakteni ngumpetake sayyidun nyimpen sayyidun min ilmi saking ilmu ingsun jawahirahu ing pira-pira socone ilmu. Maksudnya soco niku rahasia ai asraruddin. Jawahirahu ing pira-pira socane ilmu ai asraruddin, rahasia-rahasianya ilmu. Kaila yaro supaya orang ningali zaka ing mengkono-kono jawahir sapa dzu jahlin sapa kang duweni bodho. Fayaftatina mongko dadi kafitnah sapa dzu jahlin. Artinya kalau kita memberi ilmu kepada seseorang sesuai dengan pangkatnya. Jangan orang yang belum pangkatnya kita beri ilmu yang inti-inti, nanti akan menjadi fitnah. Waqat taqaddamat madadi dingin fi hadza ing dalem katmu jawahiril ilmi. Waqat taqaddamat mendingini fi hadza ing dalem katmu jawahiril ilmi sapa Abu Hasan ilal Husain. Abul Hasan ilal Husain. Gimana kau Sayyidina Ali. Wa wasalan wasiat sapa Abul Hasan qablahu ing dalem sadene Husain al Hasanah ing Hasan. Jaruba jauhari ilmi. He pirang-pirang socane ilmu, rahasiane ilmu. Iku lau abuhu lamun mertelake sapa ingsun bi kelawan jauhari ilmin. Asrar ilmin, rahasiane ilmu. Lakila mongko yaktene den ucapake limarang ingsun apa dawuh anta miman ya'budul wasna. Anta utasiro iku miman saking wong yak kudu kang nyembah soman al wasna ing berhala. Walas tahalla yaktene milang-milang halal sapa rijalun sapa wong lanang muslimuna kang Islam milang-milang halal dami ing getih ingsun. Nggih masyaallah. Tinggi diterangaken kama qatalu Mansuran al-Halajmi fi syai'in min dzalika haitsu qala ma fil mahabbah ila Allah. Padahal anna ahli Allah la yadrikuna wujud Allah fil asya. Usen wahdatul wujud niku nggih. Al-Halaj. Ya rauna padha nekate surajal akbahama ing luweh ala-alane barang yaktunahu kang nekane surajal ing ma nekatake hasanan ing bagus waqtadot lan natrapi
Waqtadot lan natrapi opal halu petingkah inda zawid dini ing dalem mungge pirang kang dene agama hum ya zawid din iku asyrafu khalqillah iku luwih mulya mulih makhluk Allah taala. Natrapi an-nadra ing pangangen-angen ila kafati khalqillah marang sakabehane makhluk Allah taala. Ya'ni rahmati kelawan peninggal rahmah wa tarkil mumarati lan tinggal madoni utawa para pati. Niki sing selalu dipun pesenaken kali Syekhuna Syekh Jati Rais Kalungu bahwa kalau harus dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang, la bi ainil ghadab wal adawa. Fabtahal tumeka DP sapa ingsun ilaman marang wong biadihi ku ana kekuasaan al khalqu ta makhluk wal amda zalika marang mengkono tasnif kitab sapa ladzat yujibu kang nyembadane sapa ladzi al muttar ing wong kang kasar idza da'ahu tatkala ndonga sapa al muttar ing ladzi wa atla'ani lan meruhake sapa ladzi ingsun bi fadlihi kelawan anugerah Allah ala asrari dzalik marang ing atase pira-pira rahasiane mengkono tasniful kitab ala asrari dzalik ing atase pira-pira rahasiane tasniful kitab wa alhamani lan paring ilham sapa ladzi ingsun fihi ing dalem tasnif tartiban ing ngruntutake ajiban kang gawake lam adzkur kang ora tau nutur sapa ingsun hu ing tartiban fil musannafati ing dalem kitab anggitan alati kang takot damat kang wis dadi dingin apa lat fi asrari muamalatid din ing dalem pira-pira rahasiane nyambut gawe agama ai al ibadah maksudnya wa huwa kata kitab iku alladzi kitab ana kang uta ingsun lambar ladzi iku wasifun iku kapersifatan fa aku lumo ngucap sapa ingsun wabillahi taufik wabillahi lan Allah atau sekutu mitulung inna awalama yunabbihu abdu wal ibadah wa tajaratu wallahu alam al-fatihah. Mungkin sedikit ada harapan dari pengelola sini, Pak Bupati, Pak.